Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Dalam kesempatan kali ini saya membahas tentang telur penyok di kandang ternak murai batu. Jadi gini ya, ini kemarin saya juga sempat merinding. Yang tadinya burung-burung saya itu yang satu kandang itu sering zong. Nah, kebetulan kemarin saya lihat, jadi telur 3 itu yang 2 posisinya saya pakai senter, itu posisinya gelap semua. Itu telur burung usia 14 hari, dan yang satu bening, itu udah otomatis kosong ya kan. Nah, dari 2 telur itu yang saya senterin itu udah kelihatan gelap. Itu yang satu posisinya utuh, dan yang satu enggak. Dua-duanya sebenarnya penyok semua. Nah, dan pada akhirnya saya iseng, ya nggak iseng sih sebenarnya, karena telur itu penyok, saya pikir rusak. Nah, saya buang. Begitu saya buang, kok telur itu nggak langsung pecah. Nah, rupanya begitu saya ambil lagi, ternyata di dalamnya itu ada anakannya. Nah, mungkin kalau itu direkamnya sekitaran 3 hari lagi netes. Nah, jadi posisinya anakan itu di dalam itu nggak mati, nggak, itu posisinya masih utuh, juga posisinya masih hidup. Nah, disitulah. Jadi ini pengalaman ya buat kalian juga. Jadi nggak asal-asalan buang-buang telur yang penyok. Nah, kita bisa lihat dulu telur penyok itu posisinya dia sampai pecah atau tidak, kan seperti itu. Sedangkan yang kemarin saya buang itu telurnya cuma hanya sekedar penyok, jadi nggak sampai pecah. Nah, selain itu juga bisa kita lihat telur penyok itu. Jadi kita ngomongin posisi telur itu, kita senterin warnanya gelap ya, itu kan terkadang bisa dia isi, bisa dia gelap itu karena busuk. Nah, di sebelumnya saya lihat juga telur itu posisi gelap dan dia pun busuk karena dia pecah posisinya. Jadi mungkin dipatok sama indukannya, posisinya dia itu penyok, terus akhirnya ada celah kecil. Nah, disitulah yang membuat dia jadi busuk. Nah, jadi bisa kita bedakan dari yang telur penyok itu dari baunya. Nah, kita bisa lihat semua posisi penyok itu berlubang atau tidak. Nah, dan bau atau tidak. Biasanya kalau dia pun dia posisi gelap itu busuk, dia pasti berbau dan otomatis penyokannya itu berlubang. Nah, sedangkan di telur di kandang saya itu dua-duanya posisinya penyok tapi tidak berlubang dan tidak bau. Nah, itu buat pelajaran. Nah, agar kalian tidak sama seperti saya. Ya, kemarin itu bukannya nyesel atau gimana ya. Ya mungkin naluri manusia kan, kita sama-sama bernyawa. Jadi ketika saya ambil itu dan ternyata posisinya bayinya itu anakannya itu masih bergerak-gerak, posisi udah panik juga, mau dibalikin di glodok juga nggak mungkin hidup. Dan pada akhirnya langsung saya kuburin. Ya, ini pengalaman lah. Jadi terkadang kan dari proses telur zong itu sangat lama kita nunggunya ya kan. Nah, begitu isi ya, bukannya nyesal atau gimana ya, mungkin naluri itu tadilah, itu dia pun punya nyawa kan, seperti itu. Kalau seperti itu kan saya pecahin, dan otomatis sama saja saya membunuh kan, seperti itu. Jadi saran buat kalian, diteliti dulu posisinya. Jadi yang lebih efisien itu usia 14 hari lah, 14 hari 10 hari bisa kalian lihat ya. Kalaupun dia pun telur busuk pasti bau. Jadi sekali lagi, telur penyok itu
bukan telur yang rusak. Kita lihat dulu dari penyoknya sampai berlubang atau tidak, kan seperti itu. Kalau cuma penyok seperti biasa nggak sampai berlubang, itu mudah-mudahan bisa selamat sampai netesnya. Nah, pada kenyataannya burung yang telur yang saya buang itu, begitu saya buang terus saya ambil lagi, posisinya masih hidup, jadi nggak mati di dalam dia kan. Ya, ketelitian ya lebih baik kalau menurut saya. Kalau kalian nggak pengen ribet, ya patokannya kita harus tahu kapan telur pertama keluar, itu harus dicatat. Jadi nanti kita ngelihatnya tanggal 17. Nah, kan seperti itu. Itu kalau kalian nggak mau ribet. Jadi kalau tanggal 17 dia nggak netes, berarti positif telur itu zong, kan seperti itu. Kalau kalian ingin nggak